Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyautul Futuhiyah, mahasiswa KKN Mandiri 2020, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa. Saya di sini akan menceritakan sedikit kisah tentang asal muasal Desa Banjarsari. Nama Desa Banjarsari adalah pemberian dari Sunan Giri yang mengambil dari nama Panglima Perang Kerajaan Banjarmasin sebagai pelaku dakwah di sana. Dahulu kala ada seorang panglima perang kerajaan Banjar yang gagah perkasa, yang telah banyak pengalaman perang dan berhasil dalam memperluas kerajaannya. Suatu ketika ia mendengar bahwa di tanah Jawa ada seorang yang sakti mandraguna yang dikenal dengan nama Prabu Satmata atau Raden Paku atau Sunan Giri. Setelah mendengar kabar itu, hati Panglima Banjar menjadi sakit dan panas. Nafsu amarahnya berkobar-kobar. Maka datanglah ia ke Pulau Jawa untuk mengadu kesaktiannya. Singkat cerita, ketika ia berlayar menuju Pulau Jawa, di tengah laut kapalnya yang ia tumpangi hanya berputar-putar di tempatnya. Seketika Panglima Banjar sadar akan kesaktian Sunan Giri, yang akhirnya Panglima Banjar mau berguru pada Sunan Giri. Pada suatu hari, Panglima Banjar mempunyai niatan buruk pada Sunan Giri. Ia ingin menusuk Sunan Giri dengan keris pusaka yang diselipkannya di pinggang. Tidak lama kemudian, Panglima Banjar dipanggil oleh Sunan Giri untuk menghadapnya, dan ternyata Sunan Giri sudah mengetahui niatan buruk Panglima Banjar yang mau menusuknya. Dengan berkata lemah lembut, Sunan Giri menyuruh Panglima Banjar untuk mengambil kerisnya dan menusukkan keris itu ke dadanya. Dengan sigap Panglima Banjar menusukkan keris itu ke dada Sunan Giri, tapi sebelum keris itu mengenai kulitnya, tiba-tiba ia terpental jauh dan tak sadarkan diri. Ketika sadar, ia pun langsung meminta maaf pada Sunan Giri dan akhirnya berguru pada Sunan Giri. Suatu hari, Pangeran Banjar diutus Sunan Giri untuk pergi dan menetap di Desa Banjarsari. Dan berangkatlah Pangeran Banjar menuju Desa Banjarsari Cermi. Kemudian beliau menetap dan tinggal di sana untuk berdakwah. Suatu hari, timbullah keraguan Pangeran Banjar, apakah benar desa itu yang dimaksud Sunan Giri. Akhirnya, ia kembali ke Sunan Giri dan menanyakan apakah benar desa itu yang dimaksud oleh Sunan Giri. Ternyata Desa Banjarsari yang dimaksud Sunan Giri bukanlah Desa Banjarsari Cermi. Sekembalinya dari Sunan Giri, beliau berangkat menuju Desa Banjarsari Manyar, dan tepat di perbatasan Desa Suci, beliau menetap dan tinggal di sana untuk berdakwah sampai akhir hayatnya. Desa Banjarsari merupakan desa yang terletak di antara Desa Leran dan Desa Beganden. Desa Banjarsari awalnya hanya memiliki 4 dusun, yaitu ada Dusun Doho, Dusun Toman, Dusun Kebonsari, dan Dusun Banjar. Seiring berjalannya waktu, Desa Banjarsari saat ini semakin luas karena adanya komplek perumahan. Desa Banjarsari memiliki 25 RT dan 5 RW. Penduduk Desa Banjarsari sekitar 800 orang. Desa Banjarsari memiliki 3 tempat pendidikan, ada PAUD Kenanga, TK Nurul Falah, dan MI Nurul Falah. Setiap dusun terdapat masjid yang digunakan masyarakat untuk salat berjamaah dan memiliki tempat pemakaman umum. Jika warga Desa Banjarsari kekurangan air, pemerintah desa sudah menyiapkan air PDAM atau air dari telaga. Pemerintah desa juga sudah menyiapkan puskesdes untuk warga Desa Banjarsari berobat. Sekian sedikit cerita saya tentang asal muasal Desa Banjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.